Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka dan selanjutnya kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini kita telah terhubung dengan Portofolio Manager Sukor Invest Asset Management, Dimas Yusuf. Selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi Mbak Julita. Iya, pagi ini kita lihat IHSG kita berada di zona hijau dengan kenaikan yang cukup lumayan lah ya, 2%. Ini sentimennya apa saja Mas Dimas? Oke, kalau kita lihat pertama-tama US kemarin ditutup, kecuali Nasdaq itu S&P dan Dow Jones ditutup lebih dari 3% positifnya. Jadi salah satu sentimen yang mendrive itu ada salah satu perusahaan farmasi Moderna mengatakan bahwa dari 45 peserta trial vaksin itu semuanya berhasil membentuk antibodi yang bisa melawan coronavirus. Jadi ini salah satu progres yang cukup baik dalam terutama dalam pencarian vaksin novel coronavirus sekarang. Jadi nampaknya bursa saham lumayan ikut menaiki ombak positif ini karena memang sudah sangat ditunggu-tunggu. Secara impact ekonomi masih banyak perdebatan memang apakah koreksi kemarin yang terjadi itu sudah cukup dalam atau belum, tapi sebenarnya view kita lebih ke arah koreksi kemarin yang terjadi sebenarnya sudah cukup dalam. Kenapa? Padahal kenapa tidak lebih dalam lagi? Karena sebenarnya walaupun ini mungkin ini senada dengan pernyataan ini ya, The Fed, bahwa walaupun memang koreksi yang terjadi secara di real economy nanti ya, economic growth itu memang salah satu yang terdalam sepanjang sejarah, tapi jangan lupa stimulus yang diberikan oleh pemerintah seluruh dunia untuk melawan atau istilahnya menegasikan efek dari penurunan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia ya, ini juga yang terbesar sepanjang sejarah. Jadi seharusnya impact ekonominya bisa diminimalisir. Sehingga memang jika sudah ada good news seperti ini, hopefully akan lebih sustain ya ke depannya. Maksudnya kembali yang akan follow itu lebih ke arah good news. Karena dengan market seperti sekarang, kalau kembali ada bad news, yang kita khawatirkan adalah justru create negative volatility kembali. Jadi yang penting adalah sustainability-nya. Jadi kedepannya jika paling tidak ada bad news saja, misalnya second wave outbreak dan lain-lain, itu seharusnya indeks sudah mulai lebih sustain lah rebound-nya ya dibandingkan kemarin. Baik. Kita lihat dari kemarin ada beberapa kali koreksi ya di indeks kita. Apakah ini disebabkan sudah tampak ada laporan kinerja dari emiten atau kita memang belum terdampak sebenarnya sekarang, Mas Dimas? Oke, laporan kinerja dari emiten sedikit demi sedikit mulai muncul ya. Jadi yang beberapa laporan di kuartal pertama itu baru akan menampakkan sedikit impact. Nantinya impactful-nya karena kita ingat PSBB itu baru berlaku di sekitaran akhir Maret ya kalau nggak salah kemarin, sehingga impactful-nya itu lebih ke second quarter. Di first quarter kalaupun ada penurunan itu bahkan seharusnya belum menampakkan yang sebenarnya. Nah, tapi anyway, kalaupun nanti keluar mungkin ada dampaknya dalam jangka pendek, misalnya secara psychologically jika lebih buruk dari perkiraan, investor akan sedikit ragu lagi untuk menambah porsi sahamnya karena kita tahu sekarang cukup banyak investor yang memegang porsi cash yang cukup tinggi ya. Nah, tapi anyway, overall sudah cukup sudah cukup diperkirakan oleh para investor. Memang laporan keuangan terutama misalnya di Indonesia di second quarter mungkin sampai third quarter itu akan cukup buruk, tapi sampai sekarang yang masih jadi keyakinan investor adalah nantinya di fourth quarter dan 2021 onwards itu recovery-nya akan cukup cepat, sehingga nggak masalah di second and third quarter 2020 istilahnya dikorbankan, karena anyway akan cukup banyak bantuan dari pemerintah juga, termasuk pemerintah Indonesia juga. Nah ini yang akan istilahnya
sedikit cushioning impact kalaupun nanti laporan keuangan yang cukup buruk akan dirilis oleh emiten-emiten, itu istilahnya investor sudah tidak kaget lagi lah. Oke, kebutuhan cash dari investor ini sekarang kayaknya tambah banyak karena double kan, ada pandemi, ada kebutuhan untuk Ramadan gitu. Tapi kalau misalnya investor ingin masuk sekarang, menurut Anda apa saja yang bisa dicermati? Oke, sebenarnya di saat sekarang volatility masih mungkin akan ada ya. Jadi misalnya hari ini ada penguatan yang baik, kita masih segar ingatannya, second wave outbreak mulai cukup santer dibahas itu baru di minggu lalu, jadi masih sangat mungkin akan terdengar kembali. Nah, agak sayang sebenarnya di tengah volatility yang tinggi seperti sekarang jika mau masuk di kenaikan seperti sekarang, karena oke, indeksnya naik tidak sampai 2% mungkin ya sampai sekarang. Tapi ada beberapa saham misalnya seperti BBRI kenaikannya sudah hampir 7%, BBNI sudah di level 4%-an. Jadi ada baiknya untuk tunggu dulu jika ada koreksi mungkin sekitar 2%-an di level saham yang sedang dilirik itu sudah boleh masuk ya, terutama untuk jangka waktu menengah ke panjang ini masih dalam posisi yang kalaupun nanti misalnya sudah lebih menguat sedikit, ini masih dalam posisi yang very deeply discounted dan istilahnya akan sangat jarang ditemui ke depannya. Jadi jika tadi terutama untuk medium to long term tinggal tunggu koreksi lagi sedikit, itu boleh untuk istilahnya kalau mau tambah posisi agak banyak. Oke, tunggu koreksi. Sektor rekomendasi Anda apa saja? Sampai sekarang masih di banking ya, bisa dilihat sekarang jika ada good news seperti sekarang yang cukup kuat untuk menarik indeks itu dari sisi banking, BCA, our biggest market cap itu naik bahkan mencapai 2%-an ya. Ada beberapa bank dan ini bukan bank ini ya, small caps, bank-bank BUMN yang kemarin sempat diterpa koreksi yang agak dalam, tapi benar kemudian pemerintah istilahnya memberitakan support mereka terhadap bank-bank BUMN, sehingga saat ini nampaknya trust dari masyarakat sudah kembali lagi. Jadinya overall perbankan itu masih sangat direkomendasikan sih. Baik, itu dia rekomendasinya. Terima kasih Mas Dimas telah memberikan informasi kepada kami pada pagi hari ini.